Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang materi penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa sih? Sesuai namanya, hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Atau secara umum, rumus molekulnya adalah CXHY. Berdasarkan rumus struktur dan rumus molekulnya atau jumlah C dan jumlah H-nya, hidrokarbon itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hidrokarbon bisa digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Terus bedanya apa? Kalau alifatik itu memiliki rantai yang terbuka, sedangkan siklik memiliki rantai tertutup. Nah, ini contoh untuk rantai terbuka. Biasanya ada pangkal dan ujung. Kemudian ini contoh untuk rantai tertutup. Ini C ya. Kemudian untuk hidrokarbon alifatik itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh. Bedanya, kalau jenuh itu ikatan antara atom C dengan atom C lainnya tunggal semua. Oke, jadi tunggal semua ya. Ini kalau jenuh. Sedangkan untuk alifatik tidak jenuh, ikatan antara atom C dengan atom C lainnya itu masih bisa diputus, artinya bisa dia rangkap 2 atau bisa rangkap 3. Jelas ya perbedaan antara jenuh sama tidak jenuh. Kemudian yang termasuk alifatik jenuh itu disebut dengan alkana. Alkana memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. Artinya, jika jumlah C-nya sebanyak N, maka jumlah H-nya sebanyak 2 kali N ditambah 2. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, biar jelas. Misal jumlah atom C-nya adalah 4. C4, maka jumlah H-nya adalah 2 kali N tambah 2, N-nya kan 4, berarti 2 kali 4 tambah 2, 2 kali 4, 8, tambah 2, 10, berarti jumlah H-nya adalah 10. Maka C4H10 termasuk golongan alkana, karena memiliki jumlah atom C dan H sesuai dengan rumus umumnya, yaitu CnH2n plus 2. Jelas ya? Kemudian bagaimana dengan rumus strukturnya? Ingat, alkana termasuk alifatik jenuh, berarti rumus strukturnya antara atom C, ikatan antara atom C dengan atom lainnya itu harus tunggal semua. Kita buat saja, kita buat rantai karbon dengan jumlah atom C 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini C-nya sudah 4. Lalu jumlah-H-nya berapa? Berarti jumlah-H-nya harus 10 ya. Yuk, kita coba masukkan atom H-nya. Ingat, C memiliki 4 ikatan. Di sini sudah ada 1 ikatan. C yang paling kiri ini ya. Sudah ada 1 ikatan, berarti dia butuh 3 ikatan lagi. Maka si C yang paling kiri ini harus mengikat 3 atom H. Berarti CH3. Lanjut, C yang kedua. Dia sudah memiliki 2 ikatan, 1, 2, berarti butuh 2 ikatan lagi, makanya dia harus mengikat 2 atom H. Menjadi CH2. Kemudian C yang ketiga juga sudah memiliki 2 ikatan, berarti butuh 2 H lagi. C yang terakhir hanya memiliki 1 ikatan, berarti butuh 3 atom H lagi. Menjadi CH3. Yuk kita buktikan apakah jumlah H-nya benar 10. 3, 25, tambah 27, tambah 3, 10. Pas ya? Oke. Jadi, ciri-ciri rumus struktur alkana adalah ikatan antara atom C dengan atom C lainnya itu
tunggal semua. Kita lanjut ya. Untuk alifatik tidak jenuh itu terbagi 3 golongan. Yang pertama adalah alkena, kemudian alkadiena, lalu alkuna. Persamaan dari 3 golongan ini adalah mereka sama-sama memiliki ikatan antara atom C dengan atom C lainnya itu berbentuk ikatan rangkap. Nah, bedanya adalah untuk alkena itu hanya memiliki satu ikatan rangkap 2. Jadi cuma ada satu ya di antara banyak ikatan pada rantai karbon, hanya memiliki satu ikatan rangkap 2. Kemudian alkadiena itu memiliki 2 ikatan rangkap 2. Terus alkuna itu memiliki 1 ikatan rangkap 3. Sedangkan untuk rumus molekul, untuk alkena itu rumus molekulnya adalah CnH2n. Alkadiena CnH2n dikurang 2. Untuk alkuna sama dengan alkadiena, yaitu CnH2n dikurang 2. Contohnya, contoh yang kedua ya, untuk alkena. Misal jika jumlah C-nya 4, maka jumlahannya adalah 2 kali 4. Sesuai ya, N-nya 4 berarti hanya 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Nah, kalau ketemu senyawa yang rumus molekulnya sesuai dengan CnH2n berarti itu sudah pasti alkena. Jumlahannya 2 kali lipat jumlah C-nya. Sekarang kita buat rumus strukturnya. Buat dulu rantai karbon C sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ingat ciri-ciri alkena itu memiliki 1 ikatan rangkap. Di sini kan masih tunggal semua. Dia harus memiliki 1 ikatan rangkap. Terserah mau tulis gimana. Ini hanya contoh. Kita misalkan ikatan rangkapnya di sini, di awal ya. Oke. Nah, ini sudah pasti alkena. Tinggal kita sesuaikan jumlahannya. C yang pertama itu sudah memiliki 2 ikatan. Karena harus memiliki 4 ikatan, berarti C yang pertama butuh 2 atom hidrogen lagi. Berarti di sini CH2. Kemudian C yang kedua, ikatannya sudah ada 3. 1, 2, 3. Berarti hanya butuh 1 atom H lagi. Menjadi CH. C yang ketiga memiliki 2 ikatan. Artinya dia butuh 2 atom H lagi, menjadi CH2. Dan C yang terakhir hanya ada 1 ikatan, berarti membutuhkan 3 atom H, menjadi CH3. Kita hitung jumlahannya apakah sesuai dengan C4H8. Oke, hanya 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6, tambah 2, 8. Sesuai ya? Jadi kalau ketemu soal bentuknya seperti ini, ada ikatan rangkap 2-nya 1, dan dia alifatik atau rantainya terbuka, itu nggak perlu dihitung, hanya itu sudah pasti alkena. Contoh yang ketiga, alkadiena. Misal atom C-nya kita samakan saja jumlahnya 4, maka atom H-nya, oke, ini 2N ya, 2 kali N dikurang 2, berarti 2 kali 4 dikurang 2, 2 kali 4, 8, dikurang 2, jadi 6. Kemudian untuk rumus strukturnya, oke, kalau ENA tadi dia rangkap 2, kalau diena rangkap 2 juga, cuma ada 2 rangkap 2, diena ya, 2 rangkap 2. Kita tulis dulu rantai karbonnya sebanyak 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Ada 2 ikatan rangkap 2. Udah kita tulis saja, misal di sini 1 rangkap 2-nya, di sini 1. Nah, baru kita tambahkan H. Kita sesuaikan dengan ikatan pada atom karbonnya. C sudah sudah memiliki 2 ikatan. Berarti dia butuh 2 ikatan lagi, maka dia harus mengikat atom H sebanyak 2. Pas ya? Lanjut, C yang kedua sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3. Berarti butuh 1 ikatan lagi, maka dia harus mengikat 1 atom H menjadi CH. C yang ketiga, jumlah ikatannya sudah ada 1, 2, 3, berarti butuh 1 H lagi.
C yang terakhir, ikatannya sudah ada 2, 1, 2, berarti hanya butuh 2 atom H lagi. Kita hitung jumlahannya, 2, 3, 4, tambah 2, 6. Pas ya, C4H6. Lanjut, contoh yang keempat. Alkuna. Rumus molekulnya, jika jumlah C-nya 4, maka jumlah H-nya adalah 6. Kenapa? Karena sama rumus molekul antara alkuna sama alkadiena, yaitu CnH2n dikurang 2. Maka, secara rumus molekul, alkadiena itu nggak bisa dibedakan sama alkuna, karena rumus molekulnya sama. Lalu gimana cara membedakannya? Kita hanya bisa melihat rumus strukturnya saja. Oke, langsung saja kita buat rumus strukturnya. Buat rantai karbon sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa alkuna harus memiliki satu ikatan rangkap 3. Misal kita buat di sini aja ya. Jadi kan di sini masih 1, 2, 3. Nah, ini sudah ikatan rangkap 3. Kita sesuaikan jumlah H-nya. C yang pertama sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3. Berarti dia hanya butuh 1 ikatan lagi. Maka dia harus mengikat 1 atom H menjadi CH. C yang kedua, lihat ikatannya sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak butuh H lagi, karena sudah pas 4. C yang ketiga, sudah memiliki 2 ikatan, butuh 2 atom H lagi, menjadi CH2. C yang terakhir, 1 ikatan, butuh 3 ikatan lagi, menjadi CH3. Jelas ya? Ini adalah alkuna karena memiliki 1 ikatan rangkap 3. Kita hitung jumlahannya, apakah sesuai dengan rumus molekulnya? 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6. Pas ya? Oke, sekali lagi, alkadiena tidak bisa dibedakan berdasarkan rumus molekulnya, tetapi bisa dibedakan berdasarkan rumus strukturnya. Kalau alkadiena, ikatannya antara atom C dengan C lainnya itu memiliki 2 ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna memiliki 1 ikatan rangkap 3. Sekarang kita lanjut ke hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik itu juga terbagi 2, yaitu alisiklik dan aromatik. Kemudian untuk alisiklik itu juga terbagi 2, jenuh dan tidak jenuh. Bedanya tahu ya, sama seperti alifatik tadi, jenuh itu ikatan antara atom C dengan C lainnya tunggal semua. Kalau tidak jenuh, ada yang rangkap. Yang termasuk alisiklik jenuh adalah golongan sikloalkana, sedangkan yang tidak jenuh adalah golongan sikloalkena. Rumus molekulnya secara umum adalah untuk sikloalkana CnH2n, untuk sikloalkena CnH2n kurang 2. Kita buat contohnya. Contoh yang kelima ya, sikloalkana. Jika jumlah atom C-nya 4, maka jumlahannya adalah 2 kali lipatnya atau 2N, berarti jumlahannya adalah 8, sikloalkana. Kemudian untuk rumus strukturnya, jenuh berarti ikatan antara atom C dengan C lainnya itu tunggal semua. Kemudian siklo berarti dia harus tertutup rantai karbonnya. Contoh misalnya, oke, seperti ini ya. Tertutup rantai karbonnya, tinggal kita sesuaikan jumlahannya saja. C yang di atas kiri sudah memiliki 2 ikatan, 1, 2, berarti butuh 2H lagi. C kanan atas butuh 2H, C kanan bawah butuh 2H, kiri bawah butuh 2H. Kita hitung jumlahannya 2, 4, 6, 8. Pas ya? C4H8. Ikatan antara atom C dengan C lainnya tunggal semua. Lanjut, contoh untuk sikloalkena. Sikloalkena berarti ada 1 ikatan rangkap antara C1 dengan C lainnya, tapi dia berbentuk siklo atau tertutup. Jika jumlah C-nya 4, maka jumlahannya 2 kali lipat terus berkurang 2. Jadi 2 kali 4, 8, dikurang 2, 6. C4H6. Kemudian untuk rumus strukturnya, kita bikin dia siklo juga, tertutup.
tapi harus ada satu yang ikatan rangkap. Terserah mau buat di mana, kita misalnya buat di atas ya. Nih, ikatan rangkapnya ada satu. Lalu kita sesuaikan jumlahannya. C, kiri atas sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3, berarti hanya butuh 1 ikatan lagi, yaitu mengikat 1 atom H. Kemudian C, yang kanan atas juga butuh 1 atom H. C, bawah kanan butuh 2H, bawah kiri butuh 2H. Kita hitung jumlahannya 2, 4, 5, 6. Pas ya, C4H6. Nah, untuk sikloalkena perhatikan C4H6 ternyata rumus molekulnya sama loh dengan alkuna, C4H6, sama juga dengan alkadiena. Berarti ketiga golongan ini, alkadiena, alkuna, dan sikloalkena tidak bisa dibedakan secara rumus molekul. Hanya bisa dibedakan berdasarkan rumus struktur. Begitupun dengan sikloalkana dan alkena, sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n. Jadi hanya bisa dibedakan berdasarkan rumus strukturnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu hidrokarbon siklik aromatik. Hidrokarbon siklik aromatik ini contohnya adalah benzena. Golongannya adalah benzena ya. Ini untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti akan dipelajari di kelas 12. Rumus molekulnya adalah C6H6. Bentuknya sudah pasti siklik ya. Jadi rumus strukturnya seperti ini. C-nya ada 6. Oke. Ikatan rangkap 3-nya ada 3 selang-seling. 1, 2, 3. Kemudian hanya bisa menyesuaikan ya. Ini masing-masing C harus memiliki 1H. Iya, 1H. C ini kan sudah ada 3 ikatan, 1, 2, 3. Berarti butuh H1. Ini juga sudah ada 3. Jadi ini masing-masing butuh 1H. Makanya C6 hanya pun juga 6. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Belajar kimia dan matematika, ingat Kimatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.